Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Apakah sahabat YM 28 masih punya hutang? Mungkin hal ini terlihat sepele namun sebenarnya dampaknya sungguh luar biasa buruknya. Yang berbahaya, saat ini utang telah menjadi gaya hidup orang zaman sekarang yang memaksakan atau menuruti hawa nafsunya, padahal terbatas kemampuan ekonominya. Apalagi dengan adanya kemudahan transaksi kartu kredit, orang mudah dirayu untuk lebih memilih berhutang daripada membayar tunai secara cash, dengan iming-iming diskon dan promo yang besar-besaran sehingga semakin banyak orang yang terbiasa dengan gaya hidup penuh hutang. Akhirnya, meskipun memiliki uang tunai, orang akan lebih tergiur menggunakan kartu kredit yang tinggal digesek saja. Sebenarnya berhutang bukanlah hal terlarang dalam Islam, bahkan memberi pinjaman utang termasuk dalam kategori muamalah yaitu tolong-menolong. Akan tetapi ada hal buruk yang perlu diwaspadai dalam berhutang. Bahkan seorang yang mati syahid sekalipun, bisa tidak memasuki pintu surga akibat hutang. Bagaimana mungkin mati syahid di jalan Allah yang seharusnya langsung mendatangkan tiket ke surga ternyata malah tergantung-gantung hanya karena perkara hutang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Berikut bahaya riba menurut Islam. 1. Terjerat praktek riba. Zaman saat ini praktek riba semakin merajalela dengan adanya kemudahan berhutang dengan pinjaman online yang pada akhirnya tidak sedikit yang terjerat hutang yang semakin besar bahkan sampai ada yang bunuh diri. Seperti yang diketahui bersama, riba merupakan tambahan ataupun kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. 2. Kebiasaan buruk orang-orang yang memiliki hutang. Kebiasaan buruk pertama adalah terbiasa berkata dusta dan ingkar janji. Apalagi jika hutang sudah jatuh tempo tapi uang belum di tangan. Sebagaimana hadis berikut, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 832 dan Muslim nomor 1325 dan 589. Kebiasaan buruk yang kedua adalah menunda-nunda pembayaran hutang, sekalipun sudah memiliki uangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kesaliman. Hadis Sahih Bukhari nomor 2287 dan Sahih Muslim nomor 1564. Dan hal buruk selanjutnya yang banyak ditemui adalah tidak berniat membayar hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang, sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2410. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. 3. Masih menyisakan hutang ketika meninggal dunia. Hal ini yang paling perlu diwaspadai dan berbahaya dari kebiasaan berhutang adalah masih memiliki hutang ketika maut menjemput sehingga yang diwariskan ke anak cucu bukanlah harta, melainkan hutang. Dan tanpa disadari, hal ini adalah malapetaka bagi setiap mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. 4. Mati dalam keadaan masih membawa hutang, maka amal kebaikannya sebagai ganti. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih punya hutang, maka kelak di hari kiamat tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan untuk melunasinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Sahihah nomor 437. Demikianlah bahaya dari sering berhutang yang wajib kita waspadai. Lebih baik kita merasa cukup dan bersyukur atas rezeki dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Jangan sampai demi menuruti hawa nafsu membuat kita terjebak dalam jeratan hutang yang mungkin justru membawa mudarat dunia dan akhirat. Bagi yang sudah terlanjur hutang segera melunasi apabila sudah mempunyai kemampuan dan hindari hutang yang mengandung unsur riba. Hadis dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan bersama, memberi pertolongan pada orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya, sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2400. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2393. Ya Allah, lindungilah kami dari berbuat dosa dan beratnya hutang, mudahkanlah kami untuk melunasinya.
Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.